Selamat pagi Ibu Pendeta Lydia Laurina, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Kristen Petra, serta siswa-siswi yang saya kasihi dan banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena dalam peringatan Paskah hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Kita juga bersyukur karena sudah mulai pembelajaran tatap muka di sekolah walaupun ganjil genap. Saat ini kita patut bersyukur karena sekolah kita, SMK Kristen Petra Surabaya, oleh pemerintah ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan, pada perayaan Paskah kali ini kita diingatkan untuk berani bersinar, menunjukkan kasih Kristus kapanpun dan dimanapun berada. Saya ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo. Shalom Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMK Kristen Petra Surabaya yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa bukan? Puji Tuhan. Oh iya, saya terlalu sibuk nih dengan menyapa dengan teman-teman yang ada di rumah sampai lupa dengan teman yang ada di sebelah saya sendiri. Niko, bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa dong. Jocelyn, gimana denganmu? Luar biasa juga dong, kan hari ini hari spesial. Hari ini hari spesial. Perasaan hari ini cuma tanggal merah biasa deh. Waduh, hari ini tuh hari kemenangan kita, kok kamu bisa lupa? Kita menang. Menang lomba, perasaan kita nggak ikut lomba deh. Itu loh, hari ini tuh hari dimana kita umat percaya menang atas dosa dan maut. Oh iya ya, hari ini kita merayakan Paskah dengan tema Be Courage to Shine the Love of Christ. Paskah bukan hanya sebuah peristiwa yang berdiri sendiri sebagai sebuah kemenangan besar dalam karya penebusan yang lalu dirayakan dengan kegembiraan. Paskah berkaitan dengan peristiwa sebelum maupun sesudahnya, yang tak seluruhnya gembira. Pada peringatan Paskah kali ini merefleksikan karya penebusan dalam diri Tuhan Yesus melalui pandangan meja perjamuan. Meja perjamuan itu juga saksi bagi banyak peristiwa karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan, seperti tentang kesetiaan, pengampunan, dan juga tentang pengkhianatan. Pada puncaknya di meja perjamuan itu, Tuhan Yesus berpesan agar tradisi perjamuan harus dilakukan sebagai tradisi gereja untuk memegang pengorbanan Kristus yang disimbolkan ketika ia berkata, "Anggur ini adalah darahku dan roti ini adalah dagingku yang dicurahkan dan dipecah-pecahkan bagimu." Wow, kata-kata yang menakjubkan ya. Dan tidak terasa juga, padahal baru seperti kemarin itu kita merayakan kelahiran, lalu kematian, dan sekarang kebangkitannya. Iya ya, tidak terasa ya. Nah, sekarang ada baiknya sebelum kita memulai perayaan ibadah Paskah kita pada hari ini, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja berdoa dong. Kita memohon karunia Bapa agar perayaan Paskah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir. Ya, dan doa untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Prasaja Adi, STH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan para siswa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur, terima kasih atas segala berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Kami akan memulai ibadah Paskah di SMK Kristen Petra ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Biarlah perangkat yang kami pakai, biarlah pemain musik, pemandu pujian, teman-teman yang berperan di video dan lain sebagainya, Tuhan berkati. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir. Dan kami mengucap syukur untuk anugerah kasih-Mu, sehingga kami telah Engkau selamatkan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah Paskah ini dari awal sampai dengan akhir hanya di dalam penyertaan tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Amin. BTW, sepertinya ada yang kurang nggak sih? Iya dong, kan ada lilin di sana, masa hanya sebagai pajangan, pasti ada makna tertentunya dong. Baiklah, kita akan bersama-sama masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Prasaja Adi STH. Kepada Bapak Prasaja Adi STH, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan untuk lilin kedua akan dinyalakan oleh Ibu Regina Temaluru, SC Teologi. Kepada Ibu Regina kami persilahkan. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Demikianlah perkataan Yesus kepada murid-muridnya saat ia duduk makan bersama-sama dengan mereka di perjamuan malam terakhir. Ia sangat bersuka untuk melakukan bagian dari kehendak Allah mengenai dirinya sebagai sang perantara. Hingga akhirnya ia pun ditangkap, menderita, dan mati. Namun, di hari ketiga ia bangkit, ia hidup, bersoraklah, dan bersukacita. Kematian telah dikalahkan, mari kita merayakan kemenangannya dengan kerinduan yang sama dengan Sang Kristus. Baiklah teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan pujian bagi Dia yang telah menebus dosa kita. Mari kita pujikan Dia lahir untuk kami, yang akan dipimpin oleh tim persekutuan doa. Teman-teman dimohon untuk bangkit berdiri, dan bagi yang tahu lagunya wajib ikut bernyanyi ya. Dan bagi yang baru dengar juga wajib ikut bernyanyi ya. Siswa dipersilakan untuk duduk kembali. Paskah mengingatkan akan penebusan dosa dalam diri Tuhan Yesus yang telah membuat kita bersukacita karena berjumpa dengannya dan dipulihkan, sehingga kita semua dimenangkan dan dilayakkan kembali menjadi keluarga Allah. Mari kita pujikan bersama lagu karya terbesar. Dengan penuh semangat kasih dan sukacita. Hanya ku temukan di
Teman-teman, perlu kita ingat, manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena kesombongan. Karena itu, marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk mengaku dosa kita. Kasih karunia-Nya yang tanpa syarat dibuktikan dengan penghapusan hukuman bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari dengan kerendahan hati kita pujikan lagu seperti yang kau ingini. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk menebus dosa-dosa kita dan mensyukuri keajaiban hal yang ada. Marilah kita berdoa. Tuhan, pada kali ini kami ingin mencurahkan doa dan dosa dan penyesalan kami atas hal-hal yang ada, sudah kami lakukan di hari sebelumnya. Ampunilah kami dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan yang telah kami lakukan, baik kepada orang tua kami
saudara, teman, dan Bapak Ibu guru kami, dan terlebih lagi kepada Tuhan. Semoga dalam penyesalan dan pengakuan kami, Engkau menghargai dan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan, maka kasih Kristus memerdekakan kita sebagaimana yang tertulis dalam Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena begitu besar kasih Allah, Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia menghapus dosa dan menebus kita. Maka dari itu, mari kita pujikan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
saksikan bersama persembahan pujian pertama oleh Darah Anak Domba dari tim Persekutuan Doa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Pelayanan firman akan disampaikan oleh Pendeta Lydia Lorena Lisina Prisi, SSI Teologi. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami bisa merayakan Paskah bersama-sama, merayakan kebangkitan-Mu, merayakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan belajar dari firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan berkati kami sekalian, urapi kami, biarlah hati dan pikiran kami bisa fokus dan kami juga bisa memahami firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 22. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Teman-teman sekalian, setiap kita setidaknya punya ya 1 atau 2 orang yang jadi teman baik buat kita. Saya juga punya teman baik
dan teman baik saya itu sangat baik. Kami berteman sejak kecil sampai 2 tahun yang lalu dia dipanggil Tuhan lebih dulu. Kenapa saya bilang teman saya ini teman yang baik? Teman saya ini dia selalu jadi pendengar yang baik buat orang lain. Dia nggak pernah motong ketika orang lain cerita atau bicara. Dia nggak pernah ngejudge atau menghakimi hidup orang lain. Nggak pernah ngomongin kejelekan orang lain. Positive vibes banget ya. Dan bukan cuma itu. Dia sering ngajak teman-temannya untuk main ke rumahnya, nginep di rumahnya, dan kalau begitu teman-temannya juga boleh main-mainan dia, pakai barang dia. Kalau dia punya makanan ya dia bagi juga buat temannya. Kalau dia jalan-jalan dia juga kadang ajak teman-temannya juga. Dia dari keluarga yang bisa dikatakan secara ekonomi cukup baik, bahkan orang kaya. Orang tuanya punya perusahaan yang lumayan, tetapi dia sama sekali tidak pernah menyombongkan kekayaannya itu. Dia juga nggak pernah milih teman itu berdasarkan level ekonomi atau status sosialnya. Nah, teman-teman punya teman seperti ini menyenangkan. Dan mungkin banyak orang juga berharap punya teman yang baik, sebaik teman saya ini mungkin. Tapi pernah nggak kita berpikir, gimana caranya supaya kita inilah yang jadi teman yang baik buat orang lain. Jadi bukan cuma mengharap punya teman yang baik, tapi kitalah yang jadi teman yang baik. Itu jugalah yang juga Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya lewat peristiwa perjamuan makan. Adakah di antara teman-teman yang pernah mengikuti perjamuan kudus, menerima roti atau hosti dan juga anggur? Nah, perjamuan kudus yang biasa kita ikuti di gereja adalah bagian dari kita mengingat seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus bersama-sama para muridnya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan bersama. Nah, dalam perjamuan itu, Yesus memecah-mecahkan roti dan menuang anggur, lalu membagikannya kepada para murid. Membagi roti dan anggur ini bukan cuma soal membagi makanan dan anggur itu sendiri. Tetapi teman-teman, roti dan anggur ini adalah simbol tubuh dan darah Yesus yang diberikan untuk keselamatan dunia. Nah, karena kasihnya yang besar, Yesus mau memberi dirinya, hidupnya untuk orang lain. Jadi ketika Yesus memecah roti dan menuang anggur, lalu memberikannya kepada murid, itu seolah-olah Yesus kepengen ngomong, ini loh tubuh dan darahku yang kuberikan demi kamu, demi semuanya, karena kasihku buat kamu sekalian. Nah, Yesus ingin setiap orang yang jadi muridnya juga belajar dari dia, memberi hidupnya buat orang lain. Bukannya malah menjadi egois, memikirkan dirinya sendiri. Egois itu teman-teman berasal dari kata ego. Ego adalah bahasa Yunani yang berarti aku. Jadi orang yang egois adalah orang yang memang cuma mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya aku, dan aku. Kalau dia berteman, ya dia maunya jadi teman yang selalu didengarkan, selalu diutamakan, selalu didahulukan. Dia teman yang selalu berharapnya pokoknya aku yang benar pendapatnya, aku nggak mau disalahkan, ya pokoknya aku. Nah, hal itu juga terjadi di antara murid-murid Tuhan Yesus loh. Bahkan itu terjadinya setelah perjamuan bersama tadi, setelah Yesus kasih contoh bagaimana memberi diri lewat simbol roti dan anggur. Murid-murid Yesus justru bertengkar, mereka ribut. Tahu nggak apa yang mereka ributin? Apa yang menjadi sumber pertengkaran mereka? Mereka itu berantem, bertengkar karena mereka rebutan, ingin diakui sebagai siapa yang terbesar di antara mereka. Padahal Yesus itu kan mengumpulkan mereka ini dalam satu circle untuk belajar dari Yesus, untuk jadi murid-murid Yesus yang berusaha memancarkan kasih Tuhan lewat hidup mereka. Tapi mereka justru hidup dengan ego mereka masing-masing. Harusnya kan dalam satu circle yang sehat, mereka nggak memikirkan dirinya sendiri dong. Nggak mikirin pengen terlihat hebat sendirian. Kalau circle yang sehat itu justru berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa saling support untuk sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh. Jadi hebatnya itu bareng-bareng. Nah, murid-murid Yesus enggak gitu ya. Murid-murid Yesus tuh kadang-kadang mungkin juga jadi cerminan kita gitu ya. Diajarinnya A,
yang dilakuin B. Dibilang jangan, malah dilakukan. Nggak jauh beda kan dengan kita. Senangnya menerima kebaikan Tuhan, tapi giliran diajak untuk yuk bagikan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, kita bilang, tunggu dulu Tuhan, saya masih sibuk, ini saya masih menikmati kebaikan ini, jangan dibagi dulu dong buat orang lain, saya belum cukup puas, dan sebagainya. Benar-benar egois emang. Nah, mungkin kita juga berpikir, loh emangnya salah mikirin diri sendiri? Apa berarti kita terus harus ngalah dengan orang lain? Nggak boleh memikirkan apa yang bahagia buat kita. Tentu bukan berarti kita nggak boleh melakukan apa yang kita suka. Bukan berarti kita nggak boleh memikirkan apa yang baik, apa yang menyenangkan, apa yang diri sendiri kita butuhkan. Nggak boleh memikirkan kebahagiaan kita, bukan. Tapi egois adalah sikap mementingkan diri atas kepentingan orang lain tanpa batas. Artinya tidak mengenal waktu, tempat, entah dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, seolah kita lebih penting daripada orang lain. Biasanya ini terjadi karena sejak kecil kita tuh sering dinomorsatukan, kita sering disanjung-sanjung, selalu dibenarkan. Apa yang kita mau itu selalu dikasih. Ketika kita buat salah, kita nggak pernah ditegur. Akibatnya kita nggak peduli dengan orang lain. Kita cuma mau mendapat keuntungan dari orang lain. Kita senang kalau orang lain tuh baik sama kita, perhatian sama kita. Tapi kita nggak berpikir juga bagaimana kemudian kita berbuat baik untuk mereka. Bisa bayangkan nggak? Kalau kita ada dalam circle dengan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang egois. Satu saja ada orang yang egois dalam circle itu. Bukankah itu sudah bikin kita pusing gitu ya? Tapi apalagi kalau hampir semuanya yang dalam circle itu isinya orang-orang yang egois. Kayak murid-murid Tuhan Yesus tadi, kayak komunitasnya Tuhan Yesus tadi, bubar gitu. Bisa bubar tuh kalau mereka tetap egois dan mereka nggak belajar. Nah, coba lihat bagaimana circle kita, komunitas kita. Teman-teman sekalian, Yesus nggak pernah menuntut kita untuk membalas kasih-Nya dengan kasih yang sama besarnya. Yesus nggak pernah minta kita mati buat Dia. Karena kita memang nggak mungkin juga bisa lakukan itu. Yesus tahu kita nggak sanggup lakuin itu. Tapi Yesus minta apa sih? Karena kita sudah menerima kasih dari Dia, kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bagikan itu. Lakukan hal yang sama buat orang lain. Jadi kalau kamu terima roti dan anggur dari Tuhan, lakukan yang sama. Berikan roti dan anggur buat orang lain. Kalau kamu terima kasih Tuhan, berikan kasih buat orang lain. Kalau Tuhan sudah memberi hidupnya buat kita, berikan hidup kita juga buat orang lain. Berikan waktu kita buat orang lain. Jadi Tuhan Yesus nggak pernah nuntut kita untuk mati buat Dia. Enggak itu, bukan itu yang diminta. Tapi Yesus meminta kita untuk membagikan kasih-Nya buat orang-orang di sekitar kita. Buat orang-orang yang bahkan bukan hanya dalam circle kita. Sebesar apa yang kita bisa, seluas apa yang bisa kita jangkau. Lakukan itu, bagikan kasih itu. Jadi jangan cuma berpikir apa yang bisa saya dapat dari orang lain. Apa yang bisa saya dapat dari teman-teman saya. Jangan cuma berharap saya kepengen punya teman yang baik. Tapi jadilah teman yang baik. Jadi kita bisa ubah doa kita. Jangan cuma berdoa, Tuhan kasih aku teman yang baik, best friend yang oke banget, yang punya waktu, yang bisa jadi teman yang baik, bisa peduli, bisa perhatian, mau dengerin, mau sediakan waktunya untuk dengerin curhatanku. Jangan cuma berharap punya teman yang baik. Tapi berdoalah dengan begini, Tuhan ajar aku supaya aku bisa membagikan kasih-Ku. Tuhan, ajar aku supaya aku jadi teman yang baik buat orang lain. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami sekalian, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami supaya kami jadi pribadi yang terus bertumbuh, berkenan, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau membagikan kasih Tuhan, membagikan setiap berkat dan kebaikan Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Berkatilah Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dalam belajar mereka. Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan mereka juga konsentrasi supaya mereka bisa menangkap, memahami setiap materi, bisa belajar dengan baik. Anak-anak juga bisa membagi waktunya sehingga mereka bisa mengerjakan juga setiap tugas-tugasnya dengan baik dan belajar mempersiapkan diri untuk setiap tes, ulangan, setiap ujian. Kami berdoa untuk setiap jenjang di sekolahan ini, khususnya juga buat anak-anak yang kelas 12 yang akan mempersiapkan diri untuk kelulusan mereka dan juga mungkin rencana-rencana mereka ke depan, baik yang punya rencana untuk melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi maupun juga yang mungkin punya rencana untuk memulai usaha atau mulai bekerja. Kami percaya bahwa setiap rencana kami tidak akan bisa kami jalani jika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi biarlah Tuhan juga yang terus berkarya atas kehidupan anak-anak-Mu semua ini. Tuhan yang juga akan siapkan bagi mereka masa depan yang baik. Biarlah kiranya segala rencana ini juga boleh dijalankan dengan penuh semangat, dengan penuh iman, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memampukan setiap anak-anak. Tuhan berkati juga para orang tua dengan pekerjaan mereka. Tuhan mampukan, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Tuhan juga mampukan para orang tua untuk dapat membagi waktunya antara tanggung jawab pekerjaan dan juga perannya dalam mendampingi anak-anak mereka sekalian. Berikan juga hati yang mau mendengar, berikan juga hikmat yang mampu mendidik, membimbing, dan memberikan teladan yang baik untuk setiap anak-anak yang dikasihinya. Kami juga berdoa bagi para guru, para pendidik di SMK Petra ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan selalu mampukan para guru supaya dapat membagikan pengalaman, pengetahuan, ilmunya bagi anak-anak menjadi teman dalam anak-anak juga bertumbuh kembang. Gunanya Tuhan juga berikan kreativitas, berikan semangat juga untuk terus bertumbuh di antara para guru, merespon segala perkembangan dan perubahan yang terus terjadi. Berikan juga hikmat bagi para guru, berikan kesabaran di dalam mendampingi anak-anak. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk semua bagian dari SMK Petra ini, supaya segala kegiatan belajar mengajar boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tuhan berkati juga untuk persiapan menyambut para siswa-siswi yang baru, supaya semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, dan sekolah ini boleh siap menyambut murid-murid yang baru, belajar bersama dengan anak-anak yang baru, dan Tuhan terus pakai supaya berkat Tuhan terus mengalir juga, memberkati anak-anak lewat ilmu pengetahuan yang dibagikan. Dan biarlah anak-anak yang sekolah di tempat ini bukan hanya punya kecerdasan, kepandaian, bukan hanya punya ilmu pengetahuan, tetapi biarlah mereka juga punya hati yang mau melayani Tuhan dan sesama dengan pengetahuan yang mereka punya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah dalam setiap kebijakan, peraturan yang dibuat, baik yang terkait dengan pendidikan maupun juga dengan aspek-aspek yang lain, juga untuk kesehatan kami semua, khususnya di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan berkati supaya pandemi ini bisa segera selesai dan kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebangkitannya adalah sumber sukacita yang memancarkan kasih Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan syukur dengan memberikan persembahan sambil mengingat nasihat Rasul Paulus. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Teman-teman, persembahan dapat dilakukan melalui scan barcode yang tersedia di sebelah kanan atau kiri layar.
Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan juga dengan sukarela. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Ku punya Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Marilah Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita satu di dalam doa persembahan. Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami menyadari ya Bapa, bahwa kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena penyertaan-Mu. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui hamba-Nya. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami berikan. Kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, ibadah Paskah hari ini hampir selesai, tapi masih kurang sesuatu. Ya, jadi jika diawali dengan doa, maka seharusnya juga diakhiri dengan doa. Doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Regina Temaluru, SSI Teologi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kalau ibadah Paskah kita telah selesai. Mari sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersatu hati, kita bersama-sama doa penutup. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Yesus yang telah mati dan telah bangkit untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami telah menyelesaikan ibadah Paskah siswa-siswi SMK Kristen Petra Surabaya dengan baik.
biarlah semua pujian, firman Tuhan, persembahan syukur kami boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan biarlah kami dapat meneruskan pelayanan kami di bidang pendidikan, agar melalui sekolah ini Tuhan, kami boleh nyatakan kasih Kristus, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibadah Paskah kita hari ini sudah selesai. Semoga ibadah Paskah kita hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan juga sekeliling kita. Sekiranya juga damai Kristus senantiasa beserta kita sekarang dan selamanya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku rindu karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu.
setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu.